Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita telah membahas atau sudah sampai pada kisah atau sejarah penaklukan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Di dalam buku-buku sejarah, para ulama masih menyebutkan dengan istilah Ghazwah Fathu Makkah, karena kita semua telah mengetahui latar belakang terjadinya peristiwa penaklukan kota Mekah. Dan ketika Rasulullah SAW berada di Mekah, beliau bersama para sahabat yang kurang lebih jumlahnya kurang lebih 10.000 itu bermukim atau menetap di kota Mekah. Dikatakan dalam riwayat yang sahih yaitu 19 yauman, 19 hari, di mana selama 19 hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di kota Mekah itu melakukan banyak hal. Dari mulai yang pertama, membersihkan simbol-simbol kemusyrikan, seperti diruntuhkannya berhala-berhala yang selama dekade ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah maupun di Madinah, terdapat di sekeliling Ka'bah itu berhala-berhala yang disembah dengan berbagai nama Tuhan yang mereka sebutkan, mereka sematkan. Yang kedua, di antaranya adalah melakukan komunikasi politik, bahasanya begitu, memastikan siapa saja yang masuk Islam dan siapa saja yang tidak memeluk Islam. Dan termasuk di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 19 hari itu melakukan beberapa, kalau bahasa modernnya, manuver militer, melakukan beberapa peperangan kecil yang sebagiannya dipimpin oleh para sahabat seperti Khalid ibn Walid dan Amr bin As di berbagai perang. Dan ini disebutkan di dalam buku, di kisah-kisah akhir perjalanan peristiwa Fathu Makkah. Dan dari peristiwa Fathu Makkah ini secara tidak langsung bahwasanya penaklukan kota Makkah ini menjadi sinyal kuat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang kurang lebih sekitar 9 tahun yang lalu telah terusir dari kota Mekah dan kemudian membangun kekuatan di Yathrib, dan di mana Yathrib kemudian berganti nama menjadi Al-Madinah, kini menjadi kuat. Kalau kemarin baru terdengar kisah-kisahnya saja, kaum muslimin berhasil memenangkan perang Badar, perang Uhud, perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah, perang Khandaq, apalagi perang Ahzab, perang Khaybar, perang Mu'tah dan lain sebagainya. Ini kota Mekah
kini telah dikuasai oleh Muhammad dan pasukannya. Artinya sinyal yang diterima oleh bangsa Arab pada Jazirah Arab atau di seluruh Jazirah Arab ini mengatakan bahwasanya Nabi SAW, Muhammad telah menguasai kota Mekah dengan agama dan kekuatannya. Jadi intinya ini yang dikhawatirkan oleh bangsa Arab terjadi. Oleh karenanya pada kesempatan malam hari ini kita akan mulai membahas bagian ketiga dari perjalanan hidup Rasulullah SAW, dan ini adalah bagian yang terakhir. Bagian pertama dari mulai Rasulullah dilahirkan di kota Mekah sampai beliau kemudian berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua apa? Ketika Rasulullah SAW membangun kota Al-Madinah dari semenjak hijrah sampai kemudian menjadi kekuatan yang membesar. Dan melalui peperangan-peperangan besar itu Rasulullah berhasil menaklukkan. Dari mulai pasukan di Khaybar jumlahnya berapa? Di Badar berapa? 300. Dari cuma 300 pasukan kemudian bisa menjadi 10.000. Dan ini adalah bagian yang terakhir, di mana dikatakan di dalam buku ini al-marhalatus salitsah, tahapan yang ketiga. Wa hiya akhiru marhalatin min marahili hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mau kita bahas ini adalah bagian yang terakhir, bukan hanya dari perjalanan dakwahnya Rasulullah, tetapi dari perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamatsalan nataijul lati asmaratha da'watuhu al-islamiyah ba'da jihadin tawilin wa ana'in wa mata'ibin wa qalaqilin wa fitan wa ittirabatin wa ma'arik wa hurubin damiyah wajahatha tilatu atau tilata bid'atan wa 20 aman. Dan ini adalah bagian klimaksnya, puncaknya. Ini puncaknya perjalanan hidup Rasulullah SAW setelah melalui berbagai tantangan, aral lintang, peperangan, penghinaan, diskriminasi, intimidasi, pengusiran, pembunuhan, penyiksaan, embargo. Kalau kita ingat-ingat nih, beberapa tahun yang lalu Rasulullah sempat mengalami hal kondisi yang terburuk, makan dari dedaunan kering, seperti apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Ada seorang bapak yang kemarin di-share beritanya oleh Al Jazeera. Ada seorang bapak umur sekitar 70 tahunan, itu hanya bisa makan roti kering. Dan keringnya itu roti kering bukan roti dipanggang kayak kita, makan bagelen gitu. Roti bagelen tahu kan? Yang apa itu, Kartikasari yang harganya mahal. Kalau ini mengetu roti kering karena cuaca. Mungkin kalau kita bilang udah buluk tuh roti. Dia cuma makan itu selama 5 hari. Jadi kesulitan yang dialami oleh, kita nggak bisa mengalahkan kaum muslimin, tapi yang dialami oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza saat ini, kayaknya sangat malu kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa. Umat Islam di Indonesia kalau tidak bisa melakukan 5 hal ini, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang pertama berdoa, yang kedua berdonasi. Dan ini donasi tidak cukup kita menyisakan, tetapi harus menyisihkan. Katakan kalau kita punya duit sebulan cuma 100.000 aja, itu pun kita alokasikan khusus. Ini bukan sisa nih, ada hasil, ada rezeki 100.000, sisain buat Palestina 100.000, dan syukur-syukur disumbangkan ke lembaga yang terpercaya. Doa, donasi. Yang ketiga adalah boikot. Ini yang saya lihat atau kita lihat bersama-sama, aksi boikot di Indonesia ini makin melemah, Pak. Bahwasanya umat Islam di Indonesia ini ada 3 jenis manusia, ada 3 jenis kaum muslimin. Yang pertama yang masih kuat,
sampai detik ini masih boikot, bahkan masih bertahan dengan idealismenya, meninggalkan berbagai produk dari mulai makanan, minuman, pakaian, jasa sekalipun. Ini sidang di parlemen mana? Israel kemarin itu ricuh, Pak. Sampai di tubuh anggota parlemen Israel, Knesset itu mereka udah pecah. Mereka sendiri udah nggak tahan dengan kondisi peperangan ini dan menuntut untuk berhenti, selesai udah. Tapi itu orang Israel sendiri diusir. Emang ini makin menggila. Doa, donasi, yang ketiga apa? Boikot. Dan ini manusia yang mengaku Islam di Indonesia ada 3 jenis. Yang pertama masih idealis dengan boikotnya, bertahan sampai sekarang. Pengen makan ayam goreng McDonald, KFC, dia tahan-tahan. Akhirnya dia beli Sabana, dia beli The Kriuk, dia beli Ranisa, terserah. Kalau nurutin nafsu sih pengen aja deh. Pizza Hut, mungkin masih ada solusinya, banyak Pak. Ada pizza pizza box. Kalau Domino's masih Zionis. Umat yang kedua, umat yang mulai melempem, udah nggak kuat, nahan hawa nafsunya, pengen ngopi Starbucks, ngopi. Kangen sama donat Dunkin Donat, beli. Nggak tahan sama Pizza Hut, promonya gila-gilaan, beli. Beli ini pakai promo TikTok, beli. Akhirnya goyah. Padahal tanpa disadari, sepeser 2 peser keuntungan yang mereka dapatkan dari uang kita itu dibelanjakan untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina. Yang ketiga, ini yang masa bodoh nih, nggak mau tahu perang kagak perang, boikot nggak boikot, makan di situ. Coba Bapak saksikan nih. Ya meskipun alhamdulillah sih gerakannya masih masif. Itu di beberapa mall di daerah Jawa Tengah itu cukup unik tuh. Ada di bawah tuh lantai 2 mungkin Starbucks, di atasnya itu ada Max Cafe, di atasnya ada merek lokal juga gitu. Kan sama-sama lokal tuh Max sama itu. Alhamdulillah sedikit masih bikin tenang hati. Di Starbucks yang duduk cuma 2 orang, ini atas rame-rame. Sekarang juga kita ngopi buatan bini kita juga enak Pak. Lebih enak buatan rumah. Itu ngopi di Starbucks 1 cangkir bisa 40.000, 50.000. Padahal kualitas kopi juga biasa-biasa aja. Mendingan kita beli ke Jatinegara tuh, toko kopi giling bus kota. 60.000 udah enak tuh. Langganan di Bang Dona tuh. Campur gula aren dikit, kasih air mendidih, udah singkong goreng keluar, enak. Gak usah macam-macam. Ini yang ketiga nih, donasi. Pertama doa, donasi. Yang ketiga boikot. Yang keempat Pak, bela, nyatakan kalau kita itu baroah, mengakui, menolak ketidaksetujuan kita, menunjukkan ketidaksetujuan kita atas aksi pembantaian. Kalau kita tidak bersuara, umat Islam, siapa lagi yang mau bersuara? Umat-umat manusia di Spanyol, Prancis, Australia. Kemarin hari Minggu Australia bikin demo memenuhi 1 jembatan di daerah mana tuh? Negara bagian mana tuh? Penuh. Beberapa jam itu kota lumpuh, sempat lumpuh. Emang sengaja dibikin lumpuh. Cuma berapa jam doang. Sebagai aksi protes. Dan yang kelima, ini kesempatan kita untuk menggali ilmu, literasi, belajar. Apa sih permasalahan itu apa? Gitu. Akar permasalahannya di mana? Dan kenapa terjadinya ini? Dan fakta yang lebih mengerikan lagi, kemarin teman-teman dari tim penelitian atau mungkin tim kajian dan buhus studi dan kajian tentang Al-Aqsa menemukan keterlibatan Vatikan dalam hal ini.
Oleh karenanya Amerika itu tetap kekeh menjadi sekutu yang paling kuat, karena ada kemungkinan dana-dana aliran pun ini melibatkan Vatikan, dan ini mengerikan sekali. Dan aib yang terbaru itu justru ditambah semakin buruk dengan bocornya aksi spionase yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut Kerajaan Inggris, yang mereka dengan sengaja mengirimkan pasukan angkatan lautnya dengan pesawat tanpa awaknya itu dikirimkan ke jalur Gaza untuk menentukan titik-titik di mana waktu atau tempat yang tepat untuk membagikan bantuan makanan fiktif. Ini orang, Pak, dibikin kacau, Pak. Ayo, ada bantuan pembagian gandum. Kita orang Selipi nih, gang 5 nih, Selipi. Pembagiannya di HI. Orang pada ke HI, Pak. Sengaja nih dibikin jauh. Sini ke HI berapa kilo? 2 kilo ada, 3 kilo ada, kurang lebih gitu. Orang jalan kan lumayan, Pak, berbondong-bondong sampai bikin tanda-tanda fiktif, Pak, bulan sabit merah atau palang merah, atau sampai di sana itu manusia cuma dibomin doang, Pak. Dan itu dalangnya adalah apa? Pesawat tanpa awak yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut Inggris. Ini luar biasa, dan dunia masih terdiam. Oleh karenanya kalau kita tidak mampu melakukan 5 tersebut, ya minimal ada 4, ada 3, ada 2, minimal 1 kita lakukan. Baik, selanjutnya penaklukan kota Mekah menjadi alarm terakhir bahwasanya setelah ini perjalanan hidup Rasulullah hanya cuma ada 2. Wa yumkinu an nuqsima hadhil marhala ila safhataini, kata muallif. Setelah ini perjalanan hidup Rasul cuma 2. Yang pertama, safhatul mujahadah wal qital. Isinya cuma perjalanan jihad Rasulullah dan peperangan. Kurang lebih ada sekitar beberapa perang. Perang besar itu yang pertama yang mau kita bahas kalau waktunya sempat. Yang pertama perang Hunain. Dan perang Hunain ada perang kecil setelah itu yang nyambung dengan perang Hunain, yaitu perang Taif. Kota Taif nih. Ini sebenarnya sambungan. Kayak perangnya waktu di peristiwa Uhud. Di Uhud itu ada perang yang setelahnya, namanya apa tuh? Perang apa saya lupa tuh. Dari perang Uhud bukan Daumatul Jandal. Ada perang setelah Uhud yang sambungan kedua ini sebagai aksi serangan balasan dari Rasulullah. Dan yang kedua, safhatun tusabiqu tasabuqus syu'ub wal qabail ila i'tinaqil Islam. Nah, ini yang kedua nih, yang menarik. Tapi di waktu yang bersamaan ini, sekitar kurang lebih 1,5 tahun ini, setelah itu Rasulullah SAW akan sibuk bersama kaum muslimin menerima rombongan-rombongan, delegasi-delegasi yang akan masuk ke dalam Islam. Wahatani safhatani mutalasiqatani tanawaina fi hadhil marhalah. Dan ini 2 kisah peperangan dan kisah masuknya Islam orang-orang Arab di dalam yang tinggal di Jazirah Arab ini akan mewarnai perjalanan kisah hidup Rasulullah SAW hingga pada akhirnya nanti Rasulullah akan wafat ketika di akhir hayatnya beliau sakit, dan itu pun sakitnya disebabkan karena racun yang beliau pernah dapatkan ketika selesai perang Khaybar, dan kala itu ada seorang wanita yang mengaku-ngaku Islam dan memasukkan racun tersebut di daging kambing yang beliau makan bersama para sahabat. Nah, itu pernah kita ceritakan di perang Khaybar. Baik, selanjutnya perang ini yang diantara perang-perang terakhir dalam sejarah hidup Rasulullah, dan hebatnya ini perang terjadi ketika Rasulullah bermukim di Mekah selama kurang lebih berapa hari tadi? 19 hari. Di antara peristiwa yang memicu terjadi perang ini adalah ketika seluruh bangsa Quraisy dipastikan sebagian besarnya masuk ke dalam Islam, kecuali beberapa orang saja yang kecil. Dan di antara kabilah-kabilah yang
berada di sekitaran kota Mekah yang belum masuk Islam, dan waktu itu Rasulullah juga tidak memaksa mereka. Rasulullah hanya menyerukan, kalau ada yang masuk Islam, kalau enggak ada silakan, mengambil pilihan sendiri. Walidzalika lam tamtani'u 'anil Islam illa ba'dul qabail asy-syarisah al-qawiyah al-mutaghattrisah. Tersisa beberapa kabilah yang masih menolak untuk masuk Islam. Di antaranya adalah dua kabilah besar. Wa fi muqaddimatiha butunu Hawazin wa Thaqif, yaitu kabilah Hawazin dan kabilah Thaqif. Yang keduanya ini domisili mayoritasnya itu berada di kota yang disebut dengan kota Taif. Ini suku Hawazin, Mbak. Jaraknya itu kurang lebih mungkin sekitar beberapa belas mili. Kalau 12 mili itu, atau 10 mili, 11 mili itu berapa kilo? 11 mili berapa kilo? Kan enggak sama kan hitungannya? Kalau 11 mili berapa kilo kira-kira? Lebih 10 kilo kan? 1 mili itu, iya, maksudnya mil. Itu 1 kilo lebih. Iya, berarti kurang lebih 20 kiloan dah. Ini menurut perhitungan zaman dulu, karena kalau kita lihat rute yang dipakai sekarang itu nggak mungkin 20 kilo, bahkan lebih 30 kilo. Kalau sekarang kan rutenya kan lewat Thoriqul Hada ya. Kalau orang Mekah menuju ke Taif itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur Hada itu jalur yang kayak puncak gitu. Kalau di Padang namanya Sitinjau apa? Saya belum pernah tuh. Maliuk apa lah. Itu ada yang 9 kelokan. Kalau di puncak kan ada tuh di Gunung Mas gitu, mau belok. Di Hada juga begitu. Tapi saya nggak yakin kalau itu adalah jalur nih. Kayaknya itu jalan juga baru diresmikan di eranya Raja Faisal rahimahullah. Ketika Raja Faisal menjadi raja di Arab Saudi, itu jalan baru diresmiin. Berarti kayak nggak mungkin kalau Rasulullah situ gitu. Ada kemungkinan yaitu melewati Qarnul Manazil, karena disebutkan di dalam buku ini. Jadi rutenya seperti itu. Mungkin lebih landai. Ala kulli hal, 2 kabilah ini, Hawazin dan Thaqif, ketika mendengar kota Mekah sudah dikuasai oleh Muhammad SAW dan pasukannya, mereka bukannya berpikir untuk masuk Islam, malah berpikir nantang nih. Malah mikir nantang. Jangan tinggal diem, justru kita kerahin pasukan. Yang rada konyolnya, ini pimpinan mereka yang dikatakan dalam sejarah buku ini, dikatakan Malik bin Auf. Ini Malik bin Auf mengumpulkan pasukan dari Hawazin dan Thaqif, dan yang konyolnya dia bawa semua pasukan, bukan hanya laki-laki, perempuan, anak-anak, hewan-hewan semua dibawa. Dan ketika mereka sampai di satu lembah yang bernama Autos, lembahnya namanya Autos, sampai sekarang masih ada tuh, sampai sekarang masih ada. Dan Autos ini bukan Hunain, ingat nih, nanti akan ada kisah lagi soalnya. Autos ini bukan Hunain, ada lembah yang berdekatan dengan Hunain. Ketika mereka sampai di sana, dikumpulkan tuh pasukan dari Hawazin dan Thaqif. Itu yang datang bukan hanya laki-laki, perempuan suruh ikut, anak-anak suruh ikut. Di saat itulah kemudian mereka mendapatkan penolakan, nasihat, teguran, saran dari para sesepuh-sesepuhnya Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Wahai Malik bin Auf, kayaknya rencana ente ini nggak pas. Kalau ente mau perang, ini bukan perang. Jadi bangsa Arab pun tahu kalau yang namanya perang kagak boleh bawa perempuan. Perempuan itu nggak bisa diajak perang. Kalau menurut kamusnya bangsa Arab waktu itu. Dikatakan walamma nazala bi autasin ijtama ilaihin nas wa fihim Duraid bin As-Summah.
Ketika mereka berkumpul di lembah Autos itu, ada seorang laki-laki sepuh, tokohnya mereka, sesepuh mereka yang bernama Duraid bin As-Summah, mohon maaf. Dan beliau mengatakan, laisa fihi illa ra'yuhu wa ma'rifatuhu bil harbi wa kana syuja'an mujarrabah. Ini dulu waktu masih mudanya itu ahli perang, Pak. Tetapi ketika melihat pasukan yang dibawa oleh Malik bin Auf, isinya perempuan, anak-anak, hewan-hewan peliharaan, ternak dibawa semua. Jadi Malik bin Auf ini ingin dikatakan totalitas, Pak. Ini saking seriusnya pengen menghadapi umat, ayo kita bawa semua. Padahal ini bukan bukan strategi yang tepat. Kemudian ini tokohnya tadi nih, Duraid, namanya Duraid, unik namanya. Duraid bin, kalau di situ siapa? Bin As-Summah atau bin Simmah ya. Dia nanya, kita lagi berada di mana nih? Padahal dia tahu sebenarnya kalau mereka lagi berada di lembah namanya Autos. Mereka para pasukan mengatakan, qalu bi Autos, kita sekarang berada di lembah Autos. Kemudian dia mengatakan, ini tempat bukan tempat perang. Jadi bangsa Arab itu tahu, Pak, di mana tempat untuk duel, di mana tempat untuk perang itu bukan penduduk. Sementara Autos itu adalah tempat menggembala, yang tepat untuk menggembala. Dan kalau orang perang di situ susah. Singkat cerita, Duraid bin As-Summah ini atau bin As-Simmah ini menyangkal, menolak, memberikan nasihat kepada siapa? Malik bin Auf, mengatakan, "Hei Malik bin Auf, ini salah taktik perang kayak gini. Mestinya yang berangkat perang itu hanya laki-laki." Tetapi Malik bin Auf tetap kekeh dengan keputusannya. Dia tetap berangkat, dia kerahkan itu pasukan, dan yang ada malah justru dia mengerahkan beberapa pasukannya untuk melakukan aksi spionase. Apa spionase? Mata-mata. Dikirimlah, wajaat ila Malik Uyun kana qad ba'athahum lil istikshafi lil muslimin. Datanglah kepada Malik bin Auf ini mata-mata yang telah dikirimkan. Kemudian mereka mengatakan, ra'ayna rijalan bidan ala khulqin bulq. Ini gambaran mereka. Kata utusannya yang diminta untuk memata-matai pasukan Muhammad, dia mengatakan, saya tidak melihat apapun kecuali semuanya putih. Artinya apa, Pak? Itu tempat kagak ada yang kosong. Jadi kalau ini Masjid Al-Manar penuh nih sama orang bajunya putih semua nih, ada orang ngelihat dari atas bilang nih, saya nggak ngelihat apa-apa, yang kelihatan cuma warna putih. Artinya apa? Ini orang penuh. Seumpama misalnya Ustadz Ali Hidayat diundang ke sini, tablik akbar, ceramahnya habis isya, habis maghrib udah penuh nih. Saking penuhnya nih, imam sholat isyanya di luar. Ya, jamaahnya udah kagak muat, rebut-rebutan sini. Panitia dari atas ngelihat, wah, gue udah gak kelihatan apa-apa, putih semua. Itu perumpamaan aja. Mereka mengatakan, ra'ayna rijalan bidan ala khailin bulq. Saya nggak ngelihat apa-apa kecuali manusia berpakaian putih di atas tunggangannya. Dan saking banyaknya, karena jumlah yang berangkat ini 12.000, 10.000-nya adalah kaum muslimin dari golongan muhajirin dan ansor yang datang dari Madinah, yang ikut dalam penaklukan kota Mekah. 10.000. 2.000-nya adalah orang-orang Islam yang baru memeluk agama Islam di peristiwa Fatu Mekah. 12.000. Meskipun saat itu nanti akan ada peristiwa nih, ketika mereka nggak berani melakukan infiltrasi apa, Pak? Penyusupan. Baru cuma ngeliat doang itu, wah udah nggak karuan nih, yang datang 12.000 balik lagi. Ketika itu diketahui oleh orang-orang musyrikin dari Hawazin dan Thaqif, mereka cuma bilang, wah kayaknya kita nggak pede nih, pasukannya 12.000. Tetapi siapa sangka 12.000 itu hampir menjadi petaka bagi kaum muslimin. Ini 12.000 yang ikut perang Hunain, ini hampir menjadi petaka, Pak. Kenapa?
Karena ketika mereka yang berangkat perang ini, komposisinya sudah tidak sama dengan apa yang terjadi di perang-perang sebelumnya. Di perang Khandaq, di perang Khaybar. Ini orang-orang yang sudah teruji nih, 10.000 ini udah teruji semua nih. Ada yang pernah matanya mungkin kecolok pedang, yang ini udah ketusuk. Pokoknya udah. Tetapi 2.000 orang yang baru masuk Islam, beberapa hari yang lalu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekarang diuji nih. Ketika menjelang perang Hunain itu mereka mengatakan, udah tenang aja, ini mah sekedap mata juga udah menang. Sekejap mata juga akan menang. Ini kan ngerasa apa Pak? Ngerasa banyak. Makanya Al-Quran mengatakan, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'an walau kathurat. Allah mengatakan, ketika di perang Hunain itu kalian merasa banyak, idh a'jabatkum kasratukum. Itu ada obrolan Pak. Pasukan yang jumlahnya 12.000 itu jadi obrolan. Wah udah tenang aja nih 12.000. Kemarin aja 10.000 menang, masa 12.000 kalah? Kan begitu. Kayak kemarin U23 ngelawan Thailand, udah Pak, Thailand aja kalah, masa Vietnam 1-0. Kita lawan Saudi menang kan? Berapa itu? 2-0. Sama Jepang hampir selusin. 6 tambah 5, 5 tambah 6. Kadang kita itu ngerasa juga. Iz a'jabatkum kasratukum. Perang Hunain itu ya, meskipun ini contohnya bukan apple to apple ya. Ketika mereka 12.000 ngerasa benar. Nah, sebelum terjadinya peristiwa itu Rasulullah pun membalas. Kalau tadi mereka mencoba untuk memata-matai, Rasulullah malah lebih kuat lagi. Dikatakan dalam sebuah kisahnya, wa nuqilatil akhbaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimasyaril adu. Ada seorang sahabat atau beberapa sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengendap. Apa ngendap Pak? Infiltrasi, menyusup. Fa ba'atsa Aba Hadrad al-Aslami. Salah satu di antaranya ada seorang sahabat yang bernama Aba Hadrad al-Aslami, wa amarahu an yadkhula finnas. Ini lebih canggih lagi Pak. Dia menyusup dan bisa masuk ke dalam barisannya musuh. Fayuqimu fihim hatta ya'lamu ilmahum, sampai dia menginap di situ. Ini kan lebih hebat lagi. Kalau tadi baru ngelihat aja udah takut, kalau kaum muslimin bisa masuk. Dan tugasnya biasanya apa Pak? Tsumma ya'tihi bi khabarihim fafa'al. Biasanya kaum muslimin itu ketika masuk untuk melakukan penyusupan, itu memang nggak boleh untuk membunuh, enggak. Masuk ke dalam, mengikuti. Dan cara menghitung orang itu nggak pakai tasbih kayak petugas Ancol Pak, atau petugas taman apa itu? Nggak, apa namanya itu kalau Ancol apa? Dufan. Dufan kan pakai kayak tasbih gitu, cekrek-cekrekin. Kalau itu udah ketahuan duluan orang itu. Dari mana cara mereka menghitung? Dulu para sahabat itu diajarkan oleh Rasulullah. Cara menghitung jumlah orang itu meskipun jumlahnya tidak pas, valid sekian, itu pakai angka perkiraan. Dari mana dia menghitungnya? Dari jumlah hewan tunggangan yang dia pakai. Berapa hewan tunggangannya? Berarti estimasi sekian. Yang kedua, yaitu apa? Dilihat dari hewan sembelihan. Jadi kalau mereka perjalanannya jauh, seperti yang dulu terjadi di perang Khandaq, itu kaum muslimin spionasenya gampang aja, dibaca tuh. Oh, ini pasukan Romawi berapa nih? Segini-segini. Oh, yaudah gampang kebaca. Di perang Badar, Uhud kebaca juga. Makanya ketika nanti kita akan bahas ada perang yang terakhir, perang Tabuk, itu musuh Islam diantaranya kesulitan Pak untuk merekam jumlah kaum muslimin. Ternyata sengsara membawa nikmat ini ada juga nih. Di perang Tabuk ini kan kaum muslimin susah Pak. Pasukan banyak, kendaraannya sedikit. Sama seperti perang Dzatu As-Salasil. Satu hewan jadi 3 orang yang tunggang. Satu kuda dipakai tiga orang. Nggak mungkin. Mau nggak mau apa? Satu naik 2 jalan. Satu naik 2 jalan. Gitu terus. Sampai kaki mereka pada sobek para sahabat. Nanti di perang Tabuk yang terakhir akan terjadi lagi. Ketika mereka orang-orang yang tidak memiliki kendaraan harus tetap ikut. Dan mereka tetap mau ikut. Ketika itu orang-orang Romawi ketika menghitung kesulitan Pak.
Ini kok jumlahnya sekian, hewan tunggangannya. Tapi kalau dilihat kasat mata orangnya lebih daripada itu. Karena bagi orang Romawi tidak mungkin mereka melakukan perjalanan jauh kecuali satu orang satu kendaraan. Jadi kalau bahasanya motor Vario di Indonesia, bonceng 3. Boti, bonceng 3. Nah ternyata kevalidan berita yang didapatkan oleh sahabat Rasulullah itu lebih kuat daripada berita mereka. Sampailah terjadi fitnah tadi itu. Ini masih ada ujian nih Pak nih. Ujiannya orang-orang yang masuk Islam baru-baru saja ada. Ujiannya orang-orang munafik juga ada. Makanya ketika mereka sudah berangkat menuju ke mana? Ke negeri atau ke kota Taif, menuju Hunain ini, mereka sudah mulai mengatakan iz a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a. Wah, udah tenang aja, masa 12.000 kagak bisa. Akhirnya tenang nih. Kalau bahasa kita jadi nyantai. Jadinya enggak serius. Kan begitu? Jadinya kagak serius. Tetapi siapa sangka ternyata ketika terjadinya perang, dimulainya perang Hunain, Rasulullah membagikan pasukan arah kanan, pasukan kiri, pasukan belakang, depan. Tiba-tiba pasukan kaum muslimin ini dikagetkan dengan hujan panah yang dilesakkan oleh musuh dari belakang bukit. Dan disitulah terjadi kocar kacirnya pasukan kaum muslimin. Di sini terjadi beberapa riwayat, di sebagian ahli sejarah menyebutkan kala itu Rasulullah yang ditinggalkan. Ini bahasanya nih. Ini kaum muslimin lari Pak, kocar kacir karena kaget. Ternyata ketika pasukan ada di depan, justru ada serangan panah, serangan batu. Apa kalau bahasa kita tuh dulu bukan di meriam, apa namanya? Yang dilempar pakai batu tuh. Apa istilahnya zaman dulu tuh? Jadi kalau yang kayak meriam tapi bukan bom, ada batunya tuh. Bahasa zaman dulu apa tuh? Alat perang zaman dulu. Mortal. Iya, mortal ya. Iya, mortar ya. Yang isinya batu. Kan itu kalau kena orang udah bukannya mati lagi tuh. Udah jadi penyet itu. udah mati ketiban batu. Akhirnya apa? Kocar kacirlah. Ada riwayat yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq hanya tersisa 9 sahabat yang mengelilingi Rasulullah. Yang lainnya kabur karena kaget. 9. Ini menurut riwayat Ibnu Ishaq. Kalau menurut Imam An-Nawawi 12. Tetapi muallif dalam kitabnya mengatakan riwayat yang terkuat was sahih ma rawahu Ahmad wal Hakim fil Mustadrak min hadits Ibnu Mas'ud. Ada riwayat Ibnu Mas'ud yang mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Hunainin fawalla anhu an-nas wa thabata ma'ahu 80 rajulan. Ternyata ada 80 orang. Dalam riwayatnya Abdullah ibnu Umar malah 100. Dan menurut muallif ini riwayat yang terkuat. Ada 80 sampai 100 orang. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di perang Hunain itu dan manusia lari kocar kacir, meskipun nanti akan balik lagi. Ini sampai di sini pelajaran ini. Mereka ngira 12.000 orang banyak, akhirnya pas dihujanin sama gituan lari semua. 12.000 ternyata nggak sekuat yang dibayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berteriak. Ketika 12.000 pasukan nggak jelas, sisa 100. Berarti berapa itu? Yang lari. Katakan 100, berarti yang lari berapa? 11.900. Itu nggak karuan kemana-mana itu orang. Kocar kacir bahasanya. Rasulullah SAW mengatakan halummu ilayya ayuhan nas. Datanglah kepadaku hai manusia. Ana Rasulullah, ana Muhammad ibni Abdullah. Saya adalah Rasulullah dan saya adalah Muhammad ibni Abdullah. Tetapi ketika posisi seperti itu, sahabat-sahabat yang setia bersama Rasulullah, Umar ibn Khattab dengan putranya Abdullah ibn Umar, dengan Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, semuanya mereka berjuang. Dan kala itu Rasulullah SAW terlihat bagaimana keperkasaan Rasulullah, seorang panglima perang. Sambil mereka mengayuhkan pedangnya,
Rasulullah mengatakan, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah seorang nabi dan saya tidak berdusta, dan saya adalah anak keturunannya Abdul Muthalib. Dan ketika itu kaum muslimin datang kembali merapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sambil Rasulullah mengatakan, Allahumma anzil nasraka, ya Allah turunkan kepada kami pertolonganmu. Di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan pasukan-pasukan dalam bentuk malaikat. Dan para sahabat yang waktu itu sempat kaget, kocar-kacinya bukan takut nih, kaburnya bukan takut, bukan. Takutnya larinya gara-gara kaget. Dan mereka kemudian mendekat merapat kepada Rasulullah SAW sambil mengatakan, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah. Dan kemudian mereka berperang. Dari situlah kemudian kondisi berbalik. Kalau istilahnya bola ini comeback, yang tadinya hampir kalah jadi kemudian menang. Dan Rasulullah SAW ketika berada di peperangan itu, beliau mengambil segenggam debu. Dan dikala itu Rasulullah SAW melemparkan debu itu ke tengah-tengah pasukan kaum musyrikin, seperti yang beliau pernah lakukan ketika beliau keluar dari rumahnya ketika awal kali menuju Madinah berhijrah. Beliau mengatakan, syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh. Fama khalaqallahu insanan illa wa mala'a ainaihi turaban min tilkal qabdah. Dan saat itu pasukan orang-orang musyrik tidak melihat apapun kecuali mata yang terpenuhi dengan debu gelap. Dan dari situlah Rasulullah SAW ketika menaklukkan peperangan di Hunain ini, Rasulullah SAW berhasil mengalahkan kekuatan Hawazin dan Saqif. Dan kisah selanjutnya adalah kisah pembagian harta rampasan perang. Dan insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, karena ini kisahnya nanti akan ada timbul hasil dari provokasi orang-orang munafik, akan timbul sekelompok manusia yang kelak nanti disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai kelompok Khawarij, yang dimana mereka kemudian dikala pembagian itu mereka menggugat Rasulullah SAW sambil mengatakan, i'dil ya Muhammad. Panggilnya bukan Rasulullah lagi nih. Ini mereka memanggilnya dengan nama secara langsung, i'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Dan ketika itu Rasulullah marah dan mukanya terlihat memerah sambil mengatakan, illam a'dil faman ya'dil. Dalam riwayat, illam ya'dil Muhammad faman ya'dil. Kalaulah bukan Muhammad yang berbuat adil, siapa yang mau berbuat adil? Nah, ini akan kita bahas bagaimana kisah Ruwaibidah tersebut. Sebutannya begitu dalam hadis, Ruwaibidah, cikal bakal terjadinya orang-orang yang memberontak di dalam Islam. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.